Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman mahasiswa semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua. Baik, mata kuliah kita adalah manajemen lembaga pendidikan. Pertanyaan saya, di semester sebelumnya pernah belajar manajemen? Islam dan manajemen pernah kan? Islam dan manajemen di semester 1. Baik. Saya tanya sekarang, apa yang Anda pahami tentang manajemen? Yes. Mengatur setiap yang akan dilakukan. Baik, manajemen ya. Ya, Cindy, apa yang Anda ingat tentang manajemen? Perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagus. Manajemen? Manajemen adalah terdiri dari beberapa fungsi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut dilakukan agar kegiatan yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Baik. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen di lembaga pendidikan. Konsep dasar manajemen lembaga pendidikan. Kemampuan yang diinginkan adalah mahasiswa mampu menguraikan kembali, konsep dasar manajemen lembaga pendidikan. Apa itu manajemen? Kemudian apa itu pendidikan? Apa itu lembaga pendidikan? Kemudian bagaimana prinsip-prinsip manajemen di lembaga pendidikan? Coba kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Selain daripada prinsip-prinsip itu, ada juga urgensi. Apa sih urgensinya belajar manajemen lembaga pendidikan? Ada juga model-model daripada manajemen lembaga pendidikan. Kita masuk pada pengertian. Stoner misalnya mendefinisikan bahwa manajemen itu adalah proses pengelolaan, perencanaan sumber daya yang ada untuk sampai pada tujuan. Jangankan dalam bidang pendidikan, menata ruang tamu saja menggunakan manajemen, apalagi lembaga pendidikan yang begitu banyak orang di dalamnya, berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam etnis di dalam lembaga pendidikan, mau tidak mau pasti kita akan jumpai. Maka disitulah pentingnya ada moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama untuk terus disosialisasikan kepada para mahasiswa dan insan akademik dimanapun berada di Indonesia ini. Untuk terus menggaungkan tentang moderasi beragama. Karena tidak menutup kemungkinan kita akan berinteraksi dengan mereka, kita akan bekerja sama di dalam lembaga pendidikan. Inti dari pendapat Stoner adalah merencanakan, kemudian melakukan pengorganisasian, menggunakan sumber daya yang ada untuk sampai pada tujuan. Berikutnya, ada pendapat dari Terry misalnya, di mana manajemen itu merupakan proses yang terinci tentang perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan, dan pengendalian suatu organisasi untuk sampai pada tujuan. Ya, yang kedua, pendidikan tidak lepas dari pada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran kepada peserta didik secara aktif untuk mengembangkan potensi dirinya secara spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, yang ketiga, lembaga pendidikan. Kalau lembaga pendidikan itu suatu organisasi atau suatu perkumpulan yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan pendidikan, pelatihan, pembelajaran kepada individu untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dalam bidang pendidikan. Yang kedua, urgensinya. Kenapa sih kita harus belajar manajemen? Baik, saya tanya sekarang. Kenapa kita harus belajar manajemen? Karena apa? Karena apa, Pak? Kenapa? Kenapa kita harus belajar manajemen? Apa ya? Supaya membantu rencana kita lebih sukses, Pak. Lebih sukses, baik. Untuk sampai pada tujuan. Ya. Nah, kenapa kita harus belajar manajemen? Karena sebagai bekal ilmu untuk kedepannya dalam melakukan kegiatan ataupun melakukan perencanaan bisnis kedepannya kayak untuk masa depan gitu. Masuk kepada urgensinya. Urgensi pertama adalah sampai kepada tujuan. Nah, itulah pentingnya manajemen, supaya kita bisa sampai pada tujuan. Yang kedua, tujuannya adalah, urgensinya kita belajar manajemen adalah untuk melaksanakan kepemimpinan. Yang selanjutnya, yaitu mengembangkan profesionalisme. Kemudian adanya kerjasama. Kerjasama internal maupun eksternal. Selanjutnya fokus pada kinerja. Kemudian terakhir urgensinya adalah untuk mengawasi dan mengevaluasi. Sekarang kita masuk pada prinsipnya. Prinsip pertama adalah dia efektif dan efisien. Nah, berbicara tentang manajemen, maka ada prinsip itu, prinsip efektif dan efisien. Yang kedua, yaitu pengelolaan. Ada prinsip pengelolaan. Manajemen itu pada intinya adalah melakukan pengelolaan. Yang ketiga, yaitu prinsip kepemimpinan. Maka prinsip kepemimpinan masuk dalam prinsip manajemen lembaga pendidikan. Setelah itu, setelah adanya kepemimpinan, prinsip kerjasama. Jadi lembaga pendidikan itu manajemennya adalah, prinsip manajemennya kerjasama. Tidak bisa suatu lembaga pendidikan itu akan berjalan dan maju dengan sendiri dengan kekuatan power seorang pemimpin. Tapi dia harus melakukan kerjasama. Terakhir, yaitu model. Model manajemen lembaga pendidikan. Model pertama dari manajemen itu adalah manajemen formal. Manajemen formal ini kepemimpinan dalam mengambil suatu tindakan, suatu keputusan, dia itu tidak melibatkan pihak luar.
Yang kedua, model manajemen kolegial, yaitu kebersamaan. Ya apa-apa dilakukan bersama. Entah itu internal maupun eksternal bisa. Selanjutnya, model manajemen politis. Model manajemen politis, model manajemen yang memandang bahwa struktur organisasi bisa dijadikan dasar untuk melawan, bisa dijadikan dasar sebagai modal untuk bersaing dengan lawan politisnya. Sering melihat dari luar, kita berasumsi bahwa seseorang tidak dipilih karena bukan apa? Partner politiknya. Sering enggak? Sering enggak kita mendengar asumsi itu? Oh, dia itu diganti karena tidak mendukung si A. Oh, dia dipindahkan karena tidak mendukung si B. Ternyata ilmunya adalah ada pada model manajemen politis. Yang keempat, model manajemen subjektif. Yaitu model manajemen yang lebih menekankan pada aspek kualitas personalnya, kualitas individunya, daripada posisi dalam struktur organisasi. Terakhir, yaitu manajemen ambigu. Ambigu adalah model manajemen dengan tujuan yang tidak jelas dan sering terjadi pergolakan, kemudian perbedaan pendapat, pertengkaran dan lain sebagainya di dalam lembaga pendidikan. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagi 2. Kelompok ini menjadi kelompok 1, ini menjadi kelompok 2. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan mendiskusikan ya tentang konsep dasar manajemen lembaga pendidikan ini. Anda bisa menggunakan video pembelajaran yang sudah di-share di WA sebagai pendukung. Silakan mahasiswa membuat ya definisi konsep konsep dasar manajemen lembaga pendidikan sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Silakan buat apa yang Anda dengar, ya, apa yang Anda dengar tadi, tulis saja. Mau lengkap mau tidak, tulis saja. Karena apa? Karena nanti akan kita tukar kertas itu ke temannya yang lain. Nanti temannya yang lain membaca dan dia akan melengkapi, mengisi yang tidak sama dengan catatan yang ada di temannya. Minggu depan, ya, pertemuan selanjutnya, mahasiswa sudah datang dengan bekal pertama. Anda mencari, tulis, artikel jurnal ilmiah yang membahas tentang konsep manajemen lembaga pendidikan. Setelah Anda mendapatkan satu artikel itu, Anda melakukan review, membaca. Setelah itu, sudah Anda lakukan, buat laporannya. Kumpul minggu depan, saya akan terima minggu depan, dan Anda akan menguraikan kembali. Ingat, capaian yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu menguraikan secara lisan konsep dasar manajemen lembaga pendidikan. Maka minggu depan Anda akan mengungkapkan secara lisan konsep dasar manajemen lembaga pendidikan. Teman-teman mahasiswa semua, saya kira pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan, waktu kita sudah habis. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.